Bahkan kalau mau duluan di dunia spiritual lah, saya sejak usia kecil itu sudah tampak talentanya. Aku pribadi ya saat ini masih show, nyanyi-nyanyi tunggal, bikin album sendiri, bikin lagu untuk orang lain, baik itu lagu genre pop, dangdut, ada juga lagu march, ada iklan atau apalah di bidang musik. Terus aku juga di event organizer, kita ya di belakang layar lah, seperti itu kurang lebih kegiatan aku sekarang. Jarang-jarang muncul di depan layar sekarang itu udah sekian lama gitu kan? Iya, itu kalau aku pribadi memang di TV itu untuk nyanyi memang jarang. Aku kemarin terakhir aku bikinin lagu juga buat teman artis juga, yaitu Kumalasari Barbie sama Tessa Mariska. Jadi masih produktif sebenarnya? Alhamdulillah masih produktif, masih nggak bisa dibantah lah itu talenta kita. Oke, selain musisi? Aku ada aktif di organisasi, salah satu organisasi kemasyarakatan pemudaan itu. Terus aku juga bantu orang-orang yang sakit, ngobatin orang-orang yang sakit dari sisi pengobatan sunnah Nabi, yaitu bekam itu. Jadi menjalankan pengobatan alternatif? Iya, aku ngikutin sunnah Rasul. Jadi pengobatan alternatif kita ngobati mengeluarkan darah kotor yang menyumbat di seluruh tubuh, insomnia dan sebagainya. Bahkan saya pernah dapat pasien yang penderita AIDS, alhamdulillah sembuh dengan pengobatan bekam. Sejak kapan menekuni dunia pengobatan alternatif? Pengobatan itu sejak aku pulang dari ibadah. Ya, sejak itu saya mendapatkan sesuatu dari Allah, ilmu ini. Ya, saya dapat ridho juga dari orang tua. Akhirnya saya beranikan diri untuk membantu orang-orang. Dan tidak ada, mohon maaf, saya tidak pernah menjual ilmu ini. Jadi orang minta tolong sama saya, insya Allah 1 kali 24 jam aku bantu. Dengan satu catatan, aku tidak pernah menyodorkan, kecuali kalau orang itu meminta pertolongan aku atau minta bantuan, baru aku bantu. Sejak kapan mulai ya kalau terjun ke pengobatan? Tahun berapa? Aku tahun 2011. Aku mulai mengembangkan diri, bismillah, itu untuk mengobati orang dengan bekam ini. Jadi udah hampir ya 10 lebih, nggak berasa loh. 2011. Jadi ini kan yang tidak diketahui bahwa ternyata seorang Dian Gaul bisa mengobati gitu ya? Iya, alhamdulillah. Kalau di dunia entertain sebagian sudah ada yang tahu. Salah satu contoh yang udah pernah aku pegang ya Saipul ya, terus Bunda Dian Piscesa, Bunda Ayu Soraya, ya Eka Sapta, Suami Iyad Bustami, semuanya beberapa artis banyak. Pencipta lagu juga gitu. Ini khusus di wilayah Bekasi atau kemana-mana? Aku kebetulan tidak membuka praktek di rumah, tapi aku selalu dipanggil atau dijemput sama pasien datang ke rumahnya. Jadi diundang lah ke rumahnya. Masang tarif nggak sih kalau gitu? Nah, kalau bekam ini aku tidak pernah memasang tarif karena aku nggak berani menjual ilmu ini. Ilmu ini memang ku ikhlaskan demi ini, ku harap ini dapat dunia dan akhiratnya aku dapat gitu. Kalau dunia entertain ya pasti ada tarifnya, berbeda dengan pengobatan ini. Tapi sejak kapan yakin punya kemampuan, punya mengobati gitu? Kalau ikuti sejarah silsilah sih memang dari kakek buyut saya di kampung ya, itu semua keturunannya, 9 keturunan itu memiliki ilmu-ilmu yang berbeda. Mungkin terahnya ke saya jatuhnya, tapi saya malah kepada kesunahannya, baik jasmani maupun rohaninya. Jadi 2 unsur itu melekat di dalam diri saya. Dari kecil tuh saya sudah punya nalar untuk ke sana. Jadi ini hanya bekam aja atau pengobatan spiritual yang lain?
pengobatan spiritual yang lain, kalau misalkan ada yang membantu bersyariat, ya kita syariatkan sesuai apa yang dia inginkan. Tapi ya sebatas kemampuan manusia, karena Allah yang menentukan itu semua. Kita cuma bisa bersyariat aja. Bersyariat itu namanya apa? Spiritual, pengobatan apa lain? Yang Enggak ada lagi selain ya di dunia bekam dan spiritual yang lainnya, ya itu aja. Tapi aku nggak banyak neko-neko yang seperti yang adalah minta ini minta itu mahar ini. Enggak, aku nggak pakai main-main itu. Enggak. Cukup kita tawasul kepada Rasulullah dan minta doa kepada Allah. Apa yang dihajatkan itu ya sudah, apapun itu, bekam maupun yang lainnya. Terus ada pengalaman nggak selama menjalankan sebagai terapis atau pengobatan alternatif, pengalaman? Kalau dari bekam itu banyak sih ya. Kalau bekam itu kalau kita sambungkan ke masalah gaib juga itu nyatu memang. Karena Nabi itu setan itu masuk ke aliran darah, dan aliran darah itu darah kotor. Nah, kalau kita sakit itu ketika kita bekam itu kopnya itu menandakan warna hitam atau agak abu. Nah, itu menurut guru-guru saya itu para ahli pakar juga itu adalah makamnya para jin atau setan yang dalam tubuh kita. Nah, ada beberapa hal yang kalau misalkan tubuh itu memiliki ilmu, kop saya itu atau alat saya itu pasti sedikit ada sesuatu yang berbeda. Itu ada penampakan beberapa kali secara kita bisa foto, itu bisa ketangkep model alat kita itu berubah, entah tengkorak, entah berupa gambar pocong, entah berupa tuyul. Tapi wallahu alam semuanya ya. Itu sih yang ada. Bahkan ada pernah keluar dari tubuh orang pasien itu berupa benda satu butir, itu mungkin seperti susuk. Itu bisa kita keluarkan. Oh, gitu. Jadi hal itu juga bisa ditanganin ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Apalagi selain seperti hal gaib, apalagi yang bisa dikerjakan lah? Ya, kalau untuk melebarkan itu ya itu tergantung dari kebutuhan dari keinginan pasien ya. Kalau misalkan dia minta tolong dibersihkan rumahnya atau di keluarganya atau apa aja dalam bentuk spiritual, ya kita hanya bersyariat aja, berdoa aja, tawasul aja, udah itu doang sih, nggak ada yang lain gitu. Kalau misalkan aku nggak mau menambahkan sesuatu yang dibikin karena aku nggak mau kayak gitu, kasihan. Itu kan banyak ya metode-metode akhirnya ditipu banyak puluhan juta, ratusan juta. Kalau aku nggak mau kayak gitu, real aja. Bekam juga udah ngambil darah kotor, nggak jualan herbal, aku nggak. Lebih memilih mana ya? Profesi ini kan profesi baru juga ya, ibaratnya sebagai pengobatan alternatif sama musisi atau penyanyi gitu. Kalau boleh memilih? Dua-duanya, milihnya dua-duanya. Kenapa? Karena dua itu talenta aku. Aku juga bisa masak. Aku kan dulu juga cook. Jadi talenta aku ada beberapa talenta. Jadi gak aja cuma satu spesifik nyanyi, bikin musik atau nyiptain lagu, tapi juga di bekam juga ada. Bahkan kalau mau duluan di dunia spiritual lah, saya sejak usia kecil itu sudah tampak talentanya. Nah, ketika kita di remaja, saya tampik hal-hal kayak gitu. Nah, baru kesini-sininya lah baru saya bisa mau membuka diri untuk ke arah itu spiritual.